Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 TS2 akan memaparkan tentang penanganan risiko bencana di suatu wilayah. Anggota kelompok kami terdiri dari Afriel Risma, NPM 18105030027, Rizky Dayanta, NPM 18105030040, Daniel Rahmawati, NPM 18105030051, Muhammad Maulana, NPM 190503051, Rifan Septian, NPM 19105030061, Sindanur Asli Nurun, NPM 181050036. Latar belakang. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor yang alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana juga disebabkan oleh kejadian alam atau natural disaster maupun oleh ulah manusia. Man-made disaster secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman atau hazard dan kerentanan atau vulnerability. Ancaman bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada risiko bencana. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012, risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko bencana bergantung pada tingkat ancaman dari suatu wilayah, tingkat kerentanan kawasan yang terancam, dan tingkat kapasitas kawasan yang terancam. Yang kedua ada mitigasi bencana. Mitigasi merupakan upaya yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana, baik bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya, dalam suatu wilayah atau masyarakat. Mitigasi dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Selanjutnya ada kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. Ini menurut BNPB tahun 2012. Risiko bencana merupakan interaksi antara bahaya atau hazard yang ada dan tingkat kerentanan atau vulnerability masyarakat terhadap bencana serta kapasitas yang dimiliki masyarakat dalam menghadapi bencana. Selanjutnya ada bencana longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa, tanah, batuan, ataupun percampuran keduanya menuruni dari lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Peristiwa tanah longsor dapat terjadi apabila air yang meresap ke dalam tanah menyebabkan bobot tanah bertambah, kemudian menembus samping ke bidang gelincir hingga menyebabkan bergerak keluar lereng. Apabila gaya pendorong pada lereng lebih besar dari gaya penahan, maka terjadinya longsor. Selanjutnya ada bencana kebakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana kebakaran adalah suatu situasi di mana bangunan pada suatu tempat itu, seperti rumah, pabrik, pasar, gedung, dan lainnya dilanda api yang menimbulkan korban atau kerugian. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Untuk bahasan yang pertama, yaitu bencana kebakaran hutan dan lahan di Pulau Bengkalis. Oke, pada kasus kebakaran hutan dan lahan gambut di Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, terjadi hampir setiap tahun. Penanggulangan kebakaran yang lebih sulit pada lahan gambut dibandingkan
kebakaran yang terjadi pada lahan kering. Penanggulangan dapat dilakukan dengan cara pengurangan risiko yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan seperti pengamatan hotspot menggunakan citra penginderaan jauh dan pembuatan zonasi kerawanan kebakaran untuk mengetahui areal mana saja yang mudah terjadi kebakaran. Itu menurut pendapat dari Toha pada tahun 2008. Oke, kebakaran hutan dan lahan gambut di Pulau Bengkalis merupakan bencana alam yang perlu ditanggulangi. Secara khusus, kebakaran lahan gambut di Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau menjadi sangat perhatian karena di pulau tersebut terdapat pusat pemerintahan daerah berada. Secara politis, lokasi ibu kota kabupaten menjadi sangat rentan terpapar bencana asap akibat kebakaran lahan gambut. Oke, kita masuk ke dalam analisisnya. Di sini kami menggunakan data penelitian yang telah dilakukan oleh Adiputra dan Barus pada tahun 2018. Yang pertama yaitu analisis kerawanan atau yang biasa disebut susceptibility. Secara umum, wilayah di Pulau Bengkalis memiliki kerawanan kebakaran hutan dan lahan dalam kategori sedang, dengan luas kelas kebakaran sedang yaitu 48.441,17 hektar. Kondisi curah hujan yang rendah pada saat musim kemarau dan tutupan lahan hutan yang mudah terbakar menjadi faktor yang sangat penting dalam pembentukan api. Faktor terbentuknya titik api yang tersebar juga menjadi potensi terbakarnya hutan dan lahan. Adiputra dan Barus tahun 2018. Untuk peta konsentrasi hotspot berdasarkan akumulasi data pada bulan Juli 2016 sampai Juni 2017, Pulau Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Adiputra dan Barus pada tahun 2018 terhadap kerawanan bencana kebakaran di Pulau Bengkalis, dihasilkan peta bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan melalui operasi tumpang tindih atau yang bisa disebut overlay. Terlihat untuk peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan Pulau Bengkalis pada gambar berikut. Untuk Pulau Bengkalis sendiri termasuk pada potensi sedang sampai tinggi kebanyakan rata-rata. Lalu untuk analisis kerentanan atau vulnerability, pertama ada kerentanan sosial. Skor tingkat kerentanan sosial di Pulau Bengkalis bernilai tinggi, tetapi terdapat beberapa desa memiliki skor yang rendah untuk kerentanan sosial ini. Hal ini disebabkan oleh tingginya kepadatan penduduk dan tingginya rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dibandingkan perempuan. Kepadatan penduduk mempunyai bobot 60% yang mempengaruhi kerentanan sosial bencana kebakaran hutan dan lahan. Untuk peta kerentanan sosial terhadap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Bengkalis dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk rata-ratanya kebanyakan Pulau Bengkalis memiliki kelas kerentanan sosial yaitu rendah, teman-teman. Lalu berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Adiputra dan Barus 2018 diperoleh nilai kerentanan sosial di setiap desa yang ditunjukkan pada tabel di samping. Nah, untuk laki-laki perempuan memiliki jumlah penduduk yang berbeda, kebanyakan lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuannya. Selanjutnya, saya ingin memaparkan mengenai analisis kerentanan atau vulnerability, yaitu kerentanan ekonomi. Lahan produktif di Pulau Bengkalis termasuk ke dalam jenis lapangan usaha perkebunan dan hutan tanaman industri. Harga lahan produktif yang tinggi di Pulau Bengkalis yang berada di wilayah bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan kebakaran yang kerentanan ekonominya yang bernilai tinggi. Untuk lebih jelasnya, tingkat kerentanan ekonomi bencana kebakaran hutan dan lahan yang ditunjukkan pada tabel di samping.
untuk penggunaan lahannya meliputi hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman industri sekunder, perkebunan, lahan terbangun atau industri dan perdagangan, pertanian lahan kering bercampur dengan semak. Dengan nilai PDRB sebagai berikut. PDRB merupakan produk domestik regional bruto atau pengeluaran yang berasal dari konsumsi rumah tangga, lembaga, pemerintah, maupun yang lainnya. Dengan luas sebesar sekian yang dapat dilihat dalam tabel tersebut. Dan tabel ini didapatkan dari nilai kerentanan ekonomi penggunaan lahan berdasarkan kontribusi PDRB dari Adiputra dan Barus pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu analisis paparan atau exposure. Penentuan indeks penduduk terpapar dihitung dari komponen sosial budaya di kawasan yang diperkirakan terlanda bencana. Komponen ini diperoleh dari indikator kepadatan penduduk dan indikator kelompok rentan pada suatu daerah bila terkena bencana. Indikator kerentanan sosial yang digunakan adalah kepadatan penduduk. Indeks kerentanan sosial yang diperoleh dari rata-rata bobot kepadatan penduduk. Contohnya yaitu analisis paparan bencana kebakaran hutan dan lahan pada Pulau Bengkalis. Dengan kelas exposure yaitu 1 untuk warna hijau, 2 untuk warna kuning, dan 3 untuk warna merah. Dengan skala 1:250.000. Peta keterangan yaitu peta exposure atau paparan bencana terhadap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Bengkalis. Sumbernya juga sama, masih Adiputra dan Barus pada tahun 2018. Untuk selanjutnya yaitu analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana kebakaran hutan dan lahan mengkombinasikan faktor kerawanan, faktor kerentanan, faktor exposure. Penentuan tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan menentukan peta raster faktor bahaya, peta kerentanan, dan peta exposure. Gambar di samping menunjukkan tingkat risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Pulau Bengkalis. Ya ini dengan kelas risiko hijau untuk rendah, kuning untuk sedang, dan tinggi untuk merah. Dapat dilihat, kalau di sini itu banyak warna merah. Jadi risiko bencana kebakaran hutannya di Pulau Bengkalis itu sangat tinggi. Selanjutnya yaitu analisa risiko bencana. Pulau Bengkalis memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan seluas 73.441,61 hektar. Tingkat risiko sedang seluas 2.721,81 hektar. Total luas risiko yang bencana kebakaran hutan dan lahan di Pulau Bengkalis adalah 14.295,83 hektar. Seluruh desa atau kelurahan di Pulau Bengkalis memiliki wilayah dengan risiko sedang dan tinggi dengan luas yang bervariasi. Seluruh desa atau kelurahan juga memiliki penduduk yang menempati daerah berisiko tersebut. Ya ini dengan risiko kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya yaitu analisis risiko bencana. Tabelnya disajikan dengan dapat dilihat di gambar di samping, yaitu ada desa Air Putih, Bantalan Air, Bantalan Tengah, Bantalan Tua, Bengkalis Kota, dan lain sebagainya dengan luas kelas 1 atau kelas rendah, terus kelas 2 untuk kelas sedang, dan kelas 3 untuk kelas tinggi. Dapat dilihat, Selanjutnya yaitu upaya penanganan. Untuk upaya penanganan dari pemerintah, memberikan penyuluhan dan penertiban, dan meningkatkan nilai kemampuan pada kelurahan. Selanjutnya, Dinas Tata Ruang harus ikut turun dalam merencanakan sampai memonitoring wilayah dalam upaya pencegahan bencana atau mitigasi bencana. Melakukan kegiatan penyuluhan dan pencatatan akan kejadian dan bahaya kebakaran. Upaya penanganan atau turut serta peran masyarakat, yaitu mengikuti pelatihan pencegahan bencana, meningkatkan pengawasan seperti siskamling dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tanah longsor di Kecamatan Sukasadasa, Kabupaten Buleleng, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu analisis tanah longsor di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Menurut Bapeda Bali dan PPLH Universitas Udayana pada tahun 2006, potensi bencana tanah longsor di Provinsi Bali seluas 85.121,55 hektar.
Salah satu kabupaten yang rawan terhadap bencana longsor adalah Kabupaten Buleleng. Wilayah yang rawan tanah longsor di Buleleng antara lain terdapat di Kecamatan Gerogak, Busungbiu, Sukasada, dan Tejapula. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinata dan kawan-kawan pada tahun 2013 berupa peta daerah rawan bencana longsor di Kecamatan Sukasada menunjukkan bahwa Kecamatan Sukasada memiliki potensi kerawanan untuk terjadinya bencana longsor. Di samping merupakan peta lokasi dari Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Selanjutnya, analisis ancaman. Daerah yang berbahaya untuk bencana tanah longsor adalah daerah dengan kemiringan lereng sebesar lebih dari 15% atau di atas 8,51 derajat. Dari peta bahaya tanah longsor di Kecamatan Sukasada, dapat diketahui bahwa luas wilayah bahaya tanah longsor di Kecamatan Sukasada adalah 11.169 hektar atau 69,51% dari luas wilayah Kecamatan Sukasada. Di samping merupakan peta bahaya tanah longsor di Kecamatan Sukasada itu sendiri. Selanjutnya, analisis ancaman. Berikut merupakan tabel analisis ancaman di Kecamatan Sukasada pada setiap desanya. Ada 13 desa yang memiliki analisis ancaman masing-masing dengan persentase bahaya masing-masing juga. Persentase bahaya tertinggi terdapat pada Desa Pegayaman dengan nilai persentase bahaya sebesar 88,45%, sedangkan persentase bahaya terendah terdapat pada Desa Sukasada dengan persentase bahaya sebesar 34,52%. Jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Sukasada yang terdapat di wilayah bencana tanah longsor adalah 53.121 jiwa. Selanjutnya, analisis kerentanan. Nilai total kerentanan fisik di Kecamatan Sukasada adalah 384,9 miliar, yang terdiri dari nilai kerentanan rumah sebesar 124,95 miliar, dan nilai kerentanan fasilitas umum sebesar 259 miliar 950 juta, dan Kecamatan Sukasada memiliki nilai kerentanan fisik dari sedang sampai dengan tinggi. Skor tingkat kerentanan sosial di Kecamatan Sukasada juga bernilai tinggi. Di samping merupakan gambar dari peta kerentanan di Kecamatan Sukasada. Selanjutnya, tingkat kerentanan ekonomi di Kecamatan Sukasada juga berada di level yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh luas lahan produktif yang berada di wilayah bahaya tanah longsor mencapai 13.003,93 hektare. Kerentanan lingkungan juga Kecamatan Sukasada juga memiliki kisaran yang dari mulai rendah hingga tinggi. Luas hutan yang berada di dalam wilayah bahaya adalah 3.004,17 hektare, sedangkan luas untuk semak atau belukar seluas 1.565,3 hektare. Di samping merupakan peta kerentanan di Kecamatan Sukasada. Selanjutnya, tabel tingkat kerentanan bencana di tanah longsor di Kecamatan Sukasada. Berikut merupakan data analisis kerentanan pada Kecamatan Sukasada di desanya masing-masing. Nilai skor kerentanan tertinggi terdapat pada Desa Pancasari, Sambangan, Panji, dan Panjianom, serta Tegaliga. Untuk kemudian pada skor kerentanan terendah terdapat pada Desa Pegadungan dengan nilai kerentanan 0,71%. Nilai skor kerentanan rata-rata yang terdapat dalam Kecamatan Sukasada sendiri berada pada 0,77 dengan skor kerentanan lingkungan sebesar 0,43, dengan skor kerentanan ekonomi rata-rata sebesar 1, skor kerentanan sosial rata-rata
0,81 serta skor kerentanan fisik rata-rata 0,65. Mungkin dari saya cukup sekian, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok kami yang lain. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Agustinus Nugraha dengan NPM 181050027 mengenai analisis kapasitas. Untuk mendapatkan tingkat kapasitas penanggulangan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan menggunakan indeks prioritas kapasitas daerah. Tingkat kapasitas Kecamatan Sukasada mempunyai indeks daerah 40,25. Jika dikonversi ke dalam tingkat kapasitas bernilai 0,2439 atau level rendah. Dan berikut ini ada peta kapasitas di Kecamatan Sukasada. Selanjutnya yaitu mengenai prioritas atau prioritas. Yang pertama, memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya. Untuk total nilai prioritasnya yaitu 56,25 dengan indeks prioritasnya 3. Kemudian identifikasi, mengkaji, dan memantau risiko bencana, dan meningkatkan peringatan dini. Untuk total nilai prioritasnya yaitu 32,5 dan indeks prioritasnya 1. Kemudian menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun suatu budaya, keselamatan, dan ketahanan di semua tingkat. Total nilai prioritasnya yaitu 26,25 dan indeks prioritasnya yaitu 1. Selanjutnya, mengurangi faktor-faktor resiko yang mendasar. Untuk total nilai prioritasnya yaitu 32,5 dan indeks prioritasnya 1. Terus selanjutnya, memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat. Total nilai prioritasnya yaitu 53,75 dan indeks prioritasnya yaitu 2. Apabila diambil rata-rata, untuk total nilai prioritasnya yaitu mendapatkan nilai 40,25 dan indeks prioritasnya yaitu 2. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis risiko. Berikut ini adalah tabel mengenai analisis risiko yang ada, dan analisis risiko bencana tanah longsor mengkombinasikan faktor ancaman, faktor kerentanan, dan faktor kapasitas. Penentuan tingkat risiko bencana tanah longsor dilakukan dengan menggunakan peta raster faktor bahaya, peta raster faktor kerentanan, dan peta raster kapasitas. Kemudian upaya penanganan. Untuk upaya penanganannya sendiri, yang pertama yaitu melakukan pengelolaan kawasan yang memiliki kelerengan yang curam ataupun tanah yang tidak stabil. Kemudian mengurangi padatan dan aktivitas penduduk yang bermukim di kawasan dengan tingkat risiko tinggi bencana tanah longsor. Selanjutnya menentukan jalur dan tempat evakuasi jika terjadi bencana tanah longsor di Kecamatan Sukasada. Kemudian melakukan mitigasi struktural dengan melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik dilakukan pada desa atau kelurahan yang tingkat risikonya tinggi. Selanjutnya, melakukan mitigasi non-struktural seperti membuat aturan atau regulasi yang mampu mengurangi risiko bencana tanah longsor dilakukan pada desa atau kelurahan yang tingkat risikonya sedang. Dan yang terakhir yaitu adaptasi masyarakat dengan melaksanakan agroforestry, yaitu penanaman campur antara tanaman pertanian dengan pepohonan berakar dalam. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Indonesia terletak di atas Ring of Fire, di mana di atasnya terbentang lebih dari 1.000 gunung api aktif dan 300 lintang patahan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, yang dapat berpotensi terhadap bencana seperti gempa bumi dan gunung meletus.
Indonesia merupakan daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan, dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Dengan adanya potensi bencana yang besar tersebut, dibuatlah kajian-kajian mengenai risiko bencana yang diawali dengan mengidentifikasi peta risiko bencana, mengidentifikasi wilayah dengan risiko bencana seperti jenis bencana yang akan terjadi, analisis kapasitas, analisis kerentanan, dan upaya penanggulangan yang harus dilakukan jika bencana terjadi. Kajian-kajian mengenai risiko bencana merupakan hal yang sangat penting, karena dengan dilakukan kajian risiko bencana tersebut dapat menjadi landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu wilayah, sehingga kajian risiko bencana dapat diterapkan pada daerah-daerah yang rawan bencana untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin akan timbul. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami dalam memaparkan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.